Qin terkejut ketika dia melihat isi cincin penyimpanan Fukaijun. Seperti yang diharapkan, orang ini benar-benar memiliki harta karun yang melimpah. Gumam Qin melihat bahwa ruang di cincin penyimpanan ini sangat besar, sangat luas, lebih dari 100 kali lipat lebih besar dari cincin penyimpanan di benua Tianmu. Di ruang yang luas itu, berbagai harta berharga ditempatkan. Ada berbagai macam eliksir, dan eliksir ini memancarkan energi obat yang menakjubkan. Jantung Qin berdetak kencang. Dengan bahan-bahan ini, dia bahkan bisa menghasilkan fil tingkat suci. Tentu saja, selain eliksir ada juga bahan-bahan formasi. Qin juga dapat menyempurnakan bendera formasi tingkat suci sendiri menggunakan bahan ini. Dan yang paling menarik bagi Qin adalah ada juga jumlah besar kristal suci. Puluhan ribu kristal suci menumpuk di sudut cincin penyimpanan Fukaijun, memberi aura kejutan yang hebat. Mata Qin melebar tiba-tiba. Meskipun penyerapan kristal suci tidak dapat memungkinkan Master Semi Suci untuk secara langsung memasuki tahap suci, 10.000 kristal suci setidaknya dapat mengelola ratusan semi suci. Namun, Qin tidak berniat untuk mendistribusikan kristal suci ini terlalu banyak. Dia hanya memberi Yukiansu, Jiruyu, budak hitam, dan beberapa orang lainnya, sehingga mereka dapat menembus puncak semi suci segera mungkin. Tetapi untuk yang lain, dia juga tidak akan memberikan terlalu banyak. Setelah memeriksa cincin penyimpanan, Qin memusatkan perhatiannya kepada dua harta karun Fukaijun. Salah satunya adalah gong emas. Itu adalah gong emas sebelumnya yang dapat menolak banyak serangan Qin. Hal itu jelas adalah senjata kelas suci. Qin mengambil gong emas, dan aura suci yang menakutkan meresap. Qin segera mendesak kekuatan jiwanya dan mulai memperbaiki larangan yang sangat menakutkan. Yang jelas merupakan larangan suci. Jika Fukaijun tidak mati, Qin mungkin tidak dapat menghapus jejak Fukaijun. Tetapi karena pihak lain telah jatuh, Qin dapat dengan mudah menghapusnya dan meninggalkan aura jiwanya di dalamnya. Gong emas dengan cepat melayang di depan Qin, berubah menjadi penghalang cahaya keemasan, melindungi Qin. Jika seorang master surgawi melihat pemandangan ini, dia akan terkejut. Karena seorang pejuang yang bahkan belum mencapai alam suci dapat memurnikan senjata kelas suci ini. Ini adalah hal yang sangat tidak normal di surga. Namun bagi Qin, ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Setelah memperbaiki gong emas, Qin mengeluarkan tombak berwarna darah. Begitu tombak itu muncul, aura mengerikan dan ganas tiba-tiba muncul di kehampaan. Melihat itu, kucing hitam besar langsung tertarik dan berkata, tombak darah ini tidak sederhana. Karena napas dari tombak darah membuatnya sangat berdebar-debar, yang jauh lebih menakutkan daripada gong emas sebelumnya. Tapi Qin tahu betul bahwa kekuatan tombak darah ini, jika dia bisa menyempurnakannya, itu pasti akan menjadi senjata pembunuh dan bantuan yang besar baginya. Memikirkan hal ini, Qin mulai mencoba memperbaiki tombak darah ini. Tombak darah mengirim aura pembunuh berbintik-bintik dan menakutkan. Aura kekerasan yang sangat rumit. Dengan aura pembunuh, kebencian, aura iblis, aura hantu yang membuat Qin sangat tidak nyaman. Aura kekerasan ini mengelilingi tombak darah. Tampaknya kerusuhan ini siap membunuh Qin kapan saja. Untungnya jiwa Qin sudah sangat kuat hingga dia mampu menekan tombak darah ini. Begitu kekuatan jiwa Qin memasuki tombak darah ini, dia terkejut menemukan bahwa tombak darah ini memiliki 9 larangan. Satu larangan juga mengandung 9 larangan. 9 larangan berisi total 81 larangan melingkar. Ini adalah jumlah yang ekstrim. Ketika Qin mulai memperbaiki 9 larangan, dia tahu betapa sulitnya itu. Larangan besar pertama membutuhkan waktu setengah jam penuh. Yang kedua membutuhkan 2 jam. Dan yang ketiga membutuhkan waktu setengah hari penuh. Ketika larangan ketujuh berhasil, 3 hari telah berlalu. Meskipun hanya 7 pengekangan, Qin sudah bisa mengaktifkan tombak darah ini. Ketika Qin dan yang lainnya tiba di surga pertama Uyu, berita tentang Sangguan Syair disampaikan. Sangguan Syair benar-benar membawa orang-orang itu ke tanah terlarang. Ucap Qin serius. Tanah terlarang dewa adalah tanah terlarang yang paling menakutkan di benua Tianwu. Alasan kenapa aku bisa menerobos ke kehidupan sebelumnya adalah sebuah kebetulan. Qin memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia membobol tanah terlarang dengan basis kultivasinya saat ini, itu mungkin tidak berarti
bahwa dia akan aman dan sehat. Qinchan berkata, Sang Guan Syair ini mempunyai metode yang bagus. Jelas dia ingin menggunakan tanah terlarang dewa untuk membunuh master surgawi itu. Gumam Qinchan langsung memahami tujuan Sang Guan Syair. Selain itu, tanah terlarang adalah tempat yang paling mungkin di mana asal-usul Tianwu ini berada. Baiklah, ayo segera pergi ke tanah terlarang, ucap Qinchan bergegas cepat mungkin. Ketika Qinchan dan yang lainnya bergegas, saat ini di jurang yang dalam di lautan guntur, Chen Sisi juga telah menyelesaikan ujiannya. Dia mendapat tugas oleh iblis Yuanmo. Kultivasinya juga telah memasuki alam semi suci. Yuanmo berkata, iblis ini tidak peduli keinginanmu. Saya hanya membutuhkan Anda untuk pergi ke tanah terlarang. Ada sesuatu yang kutinggalkan di sana. Saya membutuhkan Anda untuk mengambilnya. Apakah kamu bisa melakukan ini? Tanya iblis Yuanmo. Oke, aku berjanji padamu, ucap Chen Sisi mengertakkan gigi dan akhirnya setuju. Kalau begitu, sekarang Master Iblis ini akan mengirimmu keluar. Saya akan memasuki pikiran Anda. Ketika Anda mencapai tanah terlarang, Anda secara alami akan mengerti. Ucap suara itu jatuh. Yuanmo memasukkan pesan ke benak Chen Sisi, dan kemudian kekuatan mengerikan langsung membungkus Chen Sisi. Saat berikutnya, ruang di sekitar Chen Sisi melintas, dan dia langsung menghilang dari sana. Pada saat ini, di pinggiran tanah terlarang, Ling Lungling dan yang lainnya mengatur formasi yang sangat kompleks dan tidak jelas. Akhirnya setelah beberapa hari penataan, formasi ini selesai juga. Ling Lungling, susunan formasi ini sudah diatur. Apakah kamu yakin benar-benar ingin menghubungi Master? Anda tahu, susunan formasi komunikasi lintas batas ini hanya dapat digunakan sekali. Setelah itu, Anda tidak akan dapat kesempatan untuk menghubungi mereka lagi. Ucap Xiu Shengze berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Ling Lungling tampak ragu-ragu dan akhirnya menggetarkan gigi dan berkata, segera hubungi Master. Ling Lungling mengeluarkan kartu giok dari cincin penyimpanan dan memasukkan kartu giok itu ke dalam formasi. Dia terus menggambar berbagai simbol dengan tangannya. Lalu seberkas cahaya keluar. Tiba-tiba kekuatan mengerikan yang membuat benua Tianwu bergetar langsung menuju ke langit dan menghilang ke angkasa. Sang Guan Syair membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan pemandangan ajaib ini. Kemampuan ini benar-benar melebihi batas imajinasinya. Di atas tirai cahaya besar, sesosok muncul. Sosok ini agak samar-samar. Ketika Ling Lungling dan yang lainnya melihat sosok itu, ekspresi mereka juga berubah. Seolah-olah mereka sedikit terkejut, tetapi mereka masih berkata dengan hormat. Saya telah melihat Tuan Yuan. Saya mendesak formasi komunikasi lintas batas ini. Ucap Ling Lungling sambil memberi hormat. Aku tidak menyangka itu kamu. Ling Lungling, kamu sangat berani. Ucap sosok itu melihat Ling Lungling dan beberapa orang lainnya. Matanya tenggelam dan langsung memarahi. Sejauh yang saya tahu, kalian hanya pergi ke pesawat kecil. Sudah lama sekali. Bukankah kalian sudah merebut benua iblis asing? Anda juga secara sewenang-wenang mendesak formasi komunikasi lintas batas yang besar ini. Tahukah Anda, arai besar ini hanya terjadi ketika hal-hal penting terjadi. Lalu, hal mendesak apa yang membuatmu berpikir melakukan ini? Ucap sosok virtual itu. Ling Lungling dan yang lainnya memiliki wajah yang sangat jelek dan berkata, Tuan Yuan, saya akan melaporkan sesuatu yang penting kepada Yang Mulia Holy Lord. Dan tolong, beritahu Yang Mulia segera. Ucap Ling Lungling. Yuan berkata, apakah itu penting? Apa yang ingin kamu beritakan kepada Yang Mulia Holy Lord? Yang Mulia mungkin tidak punya waktu untuk melihatmu. Katakan saja padaku secara langsung. Ucap sosok virtual Yuan. Ling Lungling menarik napas dan berkata dengan dingin, Tuan Yuan, kami menghormati Anda sebagai senior karena identitas dan status Anda. Namun, saya di bawah kendali Penatua Su dan tidak di bawah kendali Anda. Selain itu, kita juga tahu bahwa komunikasi ini sangat berharga. Jika kami telah membuka komunikasi lintas batas, tentu saja ada hal-hal penting yang ingin disampaikan. Bahkan itu sangat penting untuk Holy Lord. Jika ada yang salah, apakah Anda mau disalahkan? Ucap Ling Lungling mengingatkan. Mata Yuanbo tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, Ling Lungling, apakah Anda mengancam kursi ini? Jika memang itu terkait dengan Holy Lord,
Bagaimana cara menyampaikan masalah ini? Kamu setidaknya harus memberitahuku tentang apa itu, ucap Yuan. Ling Lungling terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, baiklah, ini masalah asal-usul waktu, ucap Ling Lungling. Apa? Asal-usul waktu? Mendengar itu, wajah Yuan Bo tiba-tiba berubah dengan seringai di mulutnya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Asal-usul waktu ini juga merupakan hal yang sangat penting di surga. Itu bisa disebut sebagai harta karun, dan itu adalah eksistensi yang membuat iri master manapun di surga. Ling Lungling berkata, energi komunikasi lintas benua bukan tidak terbatas. Kita harus menghemat energi. Jika Anda tidak dapat memberitahu Yang Mulia Holy Road, Anda sendiri yang memutuskan, ucap Ling Lungling. Komunikasi segera ditutup, dan deretan besar tirai tipis tiba-tiba menjadi gelap. Selang beberapa waktu, Ling Lungling menarik napas dalam-dalam dan buru-buru membuka formasi komunikasi. Dan beberapa orang berikutnya segera berdiri dengan hormat di depan formasi. Sebuah pusaran hitam muncul. Di atas tirai tipis, sosok samar seorang pria paruh baya muncul di tirai itu. Orang ini tidak dapat dilihat dengan jelas, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kabut. Tetapi begitu sosok itu muncul, ada semacam kekuatan langit dan bumi. Melihat sosok virtual itu, Sang Guan Syi'er menarik napas. Jika yang disebut Holy Lord ini membunuhnya, mungkin hanya dengan sekali klik. Ini adalah intuisi yang menakutkan dari lubuk hatinya. Ling Lungling dan yang lainnya membungkuk hormat. Holy Lord berkata, kalian semua adalah bawahan suku Wan. Saya tidak terlalu mengenal generasi muda di Mansion. Hari ini seharusnya pertama kali kita bertemu, ucap sosok luar biasa itu tersenyum ringan. Lalu dia melanjutkan, kamu sangat baik di bawah kepemimpinan suku Wan. Kita akan menaklukkan semua benua besar untuk Mansion kita. Ada banyak jenius di Mansion. Namun mereka hanya menikmati sumber daya dan tidak tahu bagaimana berkontribusi pada Mansion. Mereka tumbuh di bawah perlindungan Mansion. Bagaimanapun mereka juga rapuh. Tapi tidak seperti kalian yang dapat memberikan kontribusi untuk Yaomi Mansion. Dan pasti akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Yaomi Mansion saya selalu menilai bawahan saya berdasarkan prestasi dan kekuatan. Jika Anda dapat berkontribusi pada Mansion, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan, ucap sosok agung itu berkata. Ling Lungling berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja untuk Master, ucap Ling Lungling dan yang lainnya segera berkata dengan penuh semangat. Ling Lungling segera menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Bahkan bagaimana dia tiba dan apa yang terjadi di benua Tianwo. Tidak ada yang tertinggal. Semuanya dijelaskan secara terinci dan jelas. Ling Lungling berkata, Yang Mulia, asal-usul langit dan bumi ini tampaknya tersembunyi, dan benua ini sangat rahasia. Jika bukan karena Chaos Demon S dari alien di main kontinen, aku tidak akan pernah menemukan tempat ini, ucap Ling Lungling berkata. Lalu, berapa lama jarak tempuh yang dibutuhkan ke tempat itu? Tanya Holy Lord. Sekitar 3 tahun, jawab Ling Lungling. Karena Anda adalah bawahan sukuan, saya akan memerintahkan semua tim wilayah bawah untuk dimobilisasi ke posisi Anda. Dan Dong Yuin juga akan datang secara pribadi untuk membantu Anda. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan asal-usul waktu, mengingat kontribusi Anda kali ini, ketika Anda kembali ke surga, Tuan Suci ini akan memutuskan untuk memberi Anda hadiah 10.000 kristal suci tingkat tinggi dan memberikan Anda posisi tetua kehormatan, dan kemungkinan juga untuk Anda membuka etnis di Mansion, mendirikan keluarga sendiri di Yaomi Mansion, ucap sosok yang luar biasa itu berkata secara langsung. Ling Lungling berkata, jangan khawatir, sebagai murid Yaomi Mansion, saya bersedia berjuang untuk kemuliaan Yaomi Mansion dan mati-matian untuk menyelesaikan tugas ini, ucap Ling Lungling dan yang lainnya berkata. Baiklah, Dong Yuin dan yang lainnya akan datang secepat mungkin, tetapi dengan kecepatan mereka, itu akan memakan waktu paling cepat 2 tahun. Sebelum itu, benua Tianwo ini diserahkan kepadamu, ucap Holy Lord. Ling Lungling menjawab, saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Pada saat ini, kartu giok berkedip.
dan kristal suci berkualitas tinggi di sisi kartu giok terus meredup. Jelas, energi telah dikonsumsi sampai akhir. Beberapa kristal suci meledak satu demi satu, dan kartu giok dengan cepat meredup, berubah menjadi warna abu-abu, benar-benar kehilangan aura. Formasi besar meledak. Pusaran hitam tiba-tiba menghilang, dan tirai cahaya menghilang. Formasi komunikasi lintas batas hancur total. Setelah tirai tipis menghilang, Ling Dongling dan yang lainnya tenggelam dalam kegembiraan dan kejutan untuk waktu yang lama. Hahaha, benua ini sangat berharga. Tetapi bagaimanapun juga, saya terlalu lemah di surga saat ini. Saya tidak bisa menangani manfaat sebesar ini sama sekali. Di masa depan, kita akan menjadi tetua kehormatan dengan status tinggi di istana, membangun etnis sendiri, dan ini adalah impian seumur hidup saya. Ucap Xiu Shengzhe dan yang lainnya menangis dan tertawa, dan mereka semua telah gila. Ling Lunglin dan yang lainnya bersemangat dari sebelumnya. Dia berkata, "Ayo pergi ke sisi lain. Tuan Dong Yuin mungkin masih lama untuk bisa sampai ke sini. Mari kita masuk dan melihat berapa banyak harta yang ada di sana." Ucap sekelompok orang sangat bersemangat, dan mereka segera meraih Sangguan Syi'er dan sekali lagi memasuki tanah terlarang. Tidak lama kemudian, Chen Sisi mendarat tepat di samping formasi lintas batas. Dia mengamati formasi besar dengan hati-hati. Semakin dia melihatnya, semakin dia ketakutan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa melihat pencapaian formasi besar ini dengan jelas. Dan masih ada napas yang mengerikan di formasi ini. Ini menunjukkan bahwa penutupan arai besar ini belum lama. Apakah ada master suci di tanah terlarang ini? Tapi siapa yang bisa mengatur formasi sebesar itu? Gumam Chen Sisi berkedip dingin, dan setelah beberapa saat, dia mengguncang sosoknya dan melangkah langsung ke tanah terlarang. Dan tidak lama setelah itu, sosok yang berjubah hitam juga muncul di sini. Dia berkata, "Ini memang nafas Chen Sisi. Bukankah Chen Sisi menghilang setelah memasuki alam rahasia iblis demon? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Tidak, bukan hanya Chen Sisi, tapi masih ada napas saudara perempuan saya di sini, Sangguan Syi'er. Mengapa dia ada di sini?" Gumam Sangguan Wan Er merasakan napas di sini. Matanya meledak dengan cahaya dingin, menatap tanah terlarang. Sekte Raja Iblis Ilusi itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian langsung melangkah ke dalam tanah terlarang.